welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah, apa kabar ya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga selalu diistiqomahkan untuk berhijrah di jalan Allah. Oke guys, ngomongin masalah cinta, cinta sendiri itu sebenarnya adalah fitrah. Yang salah adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Cinta menurut pandangan Islam adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya yang Ia ciptakan. Nah, sebenarnya salah nggak sih ketika muslimah jatuh cinta? Ya enggak dong, karena cinta itu adalah fitrah dan sifat cinta itu adalah indah. Karena segala hal apabila dibarengi dengan yang namanya cinta akan terasa indah. Oke guys, daripada kelamaan, aku di sini akan ngebahas tentang bagaimana caranya muslimah jatuh cinta dan berbuah pahala. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Oke guys, langsung saja ke penjelasannya. Cara yang pertama ketika muslimah jatuh cinta adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa sih kita harus banget yang namanya mendekatkan diri kepada Allah? Karena ketika kita mencintai seseorang, karena ketika kita mencintai hambanya yang telah Ia ciptakan, kita harus mendekatkan diri kepada Sang punya hati, kepada yang menciptakan dia, kepada yang menciptakan betapa indah wajahnya dan betapa sempurnanya makhluk ciptaannya. Nah, jadi penting banget ketika kita nih para muslimah jatuh cinta itu bukan mendekati orangnya, akan tetapi kita harus yang namanya mendekati yang punya hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang kedua adalah menjaga pandangan. Walaupun nih kita punya perasaan berlebih terhadap dia dan kita tidak bisa yang namanya dekat secara langsung, akan tetapi melihat wajah atau melihat yang bukan mahram aja itu sudah termasuk zina mata. Nah, makanya kita penting banget nih yang namanya muslimah itu harus menjaga pandangan. Walaupun misalkan ada dia, terus kita ngeliatin, nah itu tuh nggak boleh karena itu sudah termasuk zina mata. Dan pasti dong rasa cinta kita itu bukan berbuah pahala, akan tetapi berbuah dosa. Dan cara yang ketiga adalah menjauhi zina. Nah, kenapa sih kita harus banget yang namanya menjauhi zina? Kan tadi kita udah yang namanya menjaga pandangan. Nah, kita juga harus yang namanya menjauhi perbuatan zina. Apa itu zina? Maupun itu zina mata, zina hati, zina pikiran, dan zina bahkan sampai zina perbuatan itu harus kita jauhi. Kita tuh harus banget yang namanya taat kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larang-larangannya termasuk zina. Apalagi zina sampai kita membuat zina perbuatan itu dilarang banget. Bukan dilarang, maksudnya itu udah termasuk melakukan dosa dan bukan cinta yang menghasilkan sebuah pahala, akan tetapi menghasilkan sebuah dosa. Dan yang keempat adalah menyibukkan diri kita dengan melakukan hal yang bermanfaat. Nah, kenapa sih kita harus melakukan hal yang bermanfaat dan menyibukkan diri kita? Ketika kita jatuh cinta, pasti pikiran, hati, dan segala macam kita itu dibuat untuk memikirkan dia, dibuat untuk bagaimana sih cara kita itu bisa dekat kepada dia. Nah, pastikan itu bisik-bisikan dari setan. Agar kita terhindar dari itu, kita harus menyibukkan diri kita dari hal yang bermanfaat. Seperti kita datang ke kajian, atau kita mendengarkan ceramah, atau kita mungkin mengulang-ulang hafalan kita, atau bisa juga kita melakukan dengan hal yang belajar, beribadah, dan berzikir kepada Allah. Itu kan sudah termasuk melakukan hal yang bermanfaat.
bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk kedepannya, bagaimana kita menentukan jodoh kita yang terbaik dari Allah. Dan yang kelima adalah memperbaiki diri dan sholat istikharah. Kenapa sih kita harus memperbaiki diri kita? Iya dong, ketika kita ingin mendapatkan yang namanya jodoh lebih baik atau jodoh terbaik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus lihat dulu diri kita itu baik apa enggak. Karena jodoh itu adalah cerminan kita. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik pula. Jadi kita nggak mau kan yang namanya dapat jodoh kita itu nggak baik, bahkan nggak membimbing kita ke surga. Pasti itu kita nggak mau banget. Nah makanya itu dari sekarang yuk kita memperbaiki diri kita agar jodoh kita itu lebih baik dan lebih soleh dan sayang kepada kita. Dan pokoknya sih niatnya itu agar supaya jodoh kita lebih baik. Nah, dan kita juga harus melakukan yang namanya sholat istikharah. Kenapa kita harus melakukan sholat istikharah? Karena ketika kita sholat istikharah itu kita seperti curhat atau kita seperti mencurahkan hati kita, isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini baik nggak sih? Ya Rob, aku jatuh cinta kepada dia. Dia ini baik nggak? Kalau baik dekatkan, kalau ini kalau misalkan enggak ya atau dijadikan teman atau bagaimana atau digantikan dengan yang baik. Nah itu sebenarnya fungsi dari sholat istikharah tersebut. Jadi nggak asal-asalan. Jadi Allah ngasih banget yang namanya petunjuk agar kita mendapatkan jodoh yang lebih baik. Dan yang keenam adalah diam. Lah kok kita harus diam sih kak? Kita kan suka sama dia, biarin dia tahu kalau bahwasannya kita suka sama dia, ya kita jangan diam dong. Salah sebenarnya statement yang kayak gitu itu salah. Kita apa sih agar si dia itu mengetahui bahwasanya kita itu suka pada dia, itu sebenarnya salah. Tahu kisahnya Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah yang menyukai Ali bin Abi Thalib. Nah sebenarnya kisah cinta mereka itu adalah dengan cara diam. Bukan diam-diam, udahlah diam aja, aneh gak mau perbaiki diri. Nah itu salah. Diamnya Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya agar mulia. Nah ketika Fatimah Az-Zahra meminta kepada Allah dan Ali juga meminta kepada Allah, maka Allah mempersatukan mereka. Bahkan disebut-sebut sampai iblis itu gak tahu si Fatimah ini sukanya sama siapa. Masya Allah banget kan, sampai iblis aja nggak tahu. Kalau kita kan udah sibuk banget tuh, pokoknya harus nih, dia ini harus jadi sama aku, dia ini harus kayak gini. Nah sebenarnya yang itu salah. Kita harus mencintai dia secara diam, bukan diam-diam mendekatinya, tetapi diam-diam kita tikung di sepertiga malam. Masya Allah. Dan yang ketujuh adalah menikahi. Kok kita sih kak yang harus menikahi? Tunggu dulu. Bunda Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah, aja dulu meminta Rasulullah untuk menjadi suaminya, untuk menjadi pendamping hidupnya. Dengan perantara loh, bukan langsung anak uhi buka. Nah, bukan seperti itu, akan tetapi Bunda Siti Khadijah itu dia melalui perantara. Apakah Rasulullah mau menjadi suaminya dan apakah Rasulullah mau Siti Khadijah atau Bunda Siti Khadijah menjadi istrinya. Nah kayak gitu kan. Jadi nggak salah kalau misalkan kita udah ngeliat nih laki-laki itu soleh, dia taat beribadah kepada Allah, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia nggak pernah yang namanya melakukan zina, dia nggak pernah yang namanya berdua-duaan dengan akhwat atau yang lain-lainnya kalau misalkan nggak penting-penting amat. Nah kita boleh daripada dipepet sama orang, lebih baik kita langsung saja meminta kayak gitu kan. Udah meminta tuh, tadi kita udah banget yang namanya mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekat nih, bukan kita mendekat kepada si orangnya langsung, akan tetapi kita langsung dekat kepada Allah. Nah terus yang kedua itu kita menjaga pandangan. Kita harus menundukkan pandangan, bukan hanya cowok saja yang menundukkan pandangan, akan tetapi wanita juga menundukkan pandangannya. Terus kita juga menjauhi zina.
Terus abis itu kita juga menyibukkan diri agar pikiran kita nggak kemana-mana dan tidak memikirkan dia terus. Kita menyibukkan diri kita datang ke kajian, kita mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, terus juga kita melakukan sholat istikharah, memperbaiki diri. Terus juga kita diam-diam mendoakan dia, menikung dia di setiga malam. Nah, dengan melakukan hal-hal seperti itu, kita sudah mendapatkan yang namanya pahala dari perjalanan hati kita. Pasti kita nggak mau dong sampai yang namanya iblis atau setan yang menjadi pelantara atau yang menjadi mak comblang di antara perjalanan kisah cinta kalian. Dan pasti kalian maunya itu biarlah Allah saja yang menjadi produser atau penulis skenario dari perjalanan cinta kalian. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada yang benar, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada cinta yang sempurna kecuali cinta kita kepada Sang Pencipta yang Maha Menciptakan cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.